bambu kurung ini yang sudah saya potong separuh ini sudah saya bersihkan. Ini bambu kurung ya, ini kayaknya bambu kurung. Ini akan saya ambil gambar dari sini dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, kita akan melanjutkan pemotongan bambu kurung dulu ya. Oke. Ini sudah berhasil kita potong dulurku ya. Ini bambu kurung. Nah, kurung yang baru saja kita potong dulurku ya. Ini kalau ada yang edukasi sebagai bambu lele gajah, monggo dulurku ya. Yang jelas ini bisa disebut lele gajah, juga bisa disebut bambu kurung. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada teman-teman saya, segala sesuatu hal semuanya cuma milik Allah, dan kita cuma melakukan suatu kegiatan yang diizinkan oleh Allah. Di sini saya sudah nyampe di Desa Karanganyar, Kecamatan Gumas, Kabupaten Jember dulurku ya. Kami sekarang berada di tepi sungai untuk melakukan pencarian bambu unik dan melakukan suatu pembulangan di rumpun bambu yang berada di sekitar sungai ini. Nah, mudah-mudahan di rumpun-rumpun bambu yang kita pulang nanti kita akan mendapatkan bambu unik yang sesuai dengan kita inginkan, dan mudah-mudahan selalu akan mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pendukung, pemirsa, penonton, atau seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikuti kami dalam aksi pembulangan pencarian bambu unik. Selamat menyaksikan. Monggo. Ini alhamdulillah dulurku ya, kita akan melakukan pembulangan. Kita sekarang berada di tepi sungai dulurku ya. Yang sungai ini kayaknya baru saja terjadi banjir. Ini kayaknya tanah yang ada di bawah ini agak becek dulurku ya, agak licin. Maka untuk selanjutnya kita akan melakukan pembulangan di rumpun bambu yang ada di depan ini. Ini rumpun bambu ampel dulurku ya. Ini kayaknya sangat subur sekali rumpun bambunya. Coba satu demi satu akan kita teliti, akan kita cari apakah kita akan menemukan bambu unik di rumpun bambu yang sangat lebat ini dulurku ya. Ini letak dari rumpun bambu berada di tepi sungai dulur ya. Untuk tahapan yang pertama kita sudah diketemukan dengan ros pendek dulurku ya. Ini bambu unik yang tidak fenomenal lagi, yang otomatis gampang sekali kita temui di rumpun bambu yang sejenis bambu ampel atau bambu ori atau bambu yang lain dulurku ya. Ini rospen ruas pendek dulurku ya. Ini termasuk juga disebut bambu unik, walaupun mudah sekali kita temui di rumpun bambu yang lain dulurku ya. Ini kategori bambu unik. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari yang lain dulurku, karena ros pendek seperti yang kita temukan yang pertama ini sudah gampang kita cari dan kita sudah mendapatkannya, dan kita sudah punya koleksinya dulurku ya. Coba kita akan kelilingi ke rumpun bambu ini, apakah rumpun bambu ini masih menyimpan bambu unik dulurku ya. Oke, untuk tahapan yang pertama kita sudah dipertemukan ruas pendek rospen. Nah, untuk selanjutnya kan kami lihat ini kayaknya di dalam ini ada bambu yang sangat besar, yang di sini kayaknya berkelok dulu ya. Oh, rupanya ini coba kita lihat. Ini kayaknya kita menemukan sabdo lutut dulu ya Bu ya. Ini kayaknya sabdo lutut. Coba akan kami ambil gambar dari arah yang lebih baik dulu ya.
Iya, kita memutar ke arah yang lebih baik untuk mengambil fashion gambar yang baik ya untuk sabda lutut ini duluku ya. Coba apakah ini benar-benar sabda lutut atau bukan duluku ya. Ya, ya ini kita sudah menemukan lokasi yang baik untuk mengambil gambar duluku ya. Oh ya, ini bambunya sangat besar sekali duluku ya. Ini dari bambu ampel hampir sama seperti bambu ori duluku ya. Tapi ini lokasi berada di tepi sungai. Akhirnya bambunya sangat subur duluku ya karena tidak kekurangan air. Ini sabda lutut duluku ya. Filosofi untuk suatu perkataan yang selalu diijabah oleh Allah ya. Untuk doa-doa yang selalu diijabah oleh Allah ya. Ini filosofi sabda lutut untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini filosofi dulu ya. Ya, kita cari yang lain. Nah, kayaknya kita akan mutar lagi. Akan kami melakukan suatu keliling untuk mengelilingi rumpun bambu yang berada di tepi sungai ini dulurku ya. Ini ini sungai dulurku ya. Ini sangat licin sekali karena baru saja terjadi banjir dulurku ya. Karena kemarin kayaknya hujan turun dulurku ya. Ya, kita akan melihat di sebelah sini apakah kita akan menemukan bambu unik dulur ya. Wah, ini kayaknya kita dipertemukan dengan Songgobuwono dulurku ya. Walaupun patah, walaupun tidak sesuai dengan karakter Songgobuwononya gitu dulur ya. Ini kayaknya masuk dalam pakem Songgobuwono. Filosofi daripada Songgobuwono untuk meminta kepada Allah supaya kita dijadikan orang yang berwibawa, selalu menyangga sesuatu hal yang baik dan menjaga sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita supaya kita dijadikan oleh Allah orang yang lebih bermanfaat dan lebih bertakwa dan lebih selalu berbijaksana dalam melakukan suatu keputusan-keputusan di dalam melakukan suatu acara di dalam kehidupan dulurku ya. Ya, kita cari yang lain. Songgobuwono untuk kewibawaan. Untuk selanjutnya kita cari yang lain dulurku ya. Kita harus berhati-hati karena lokasi sangat licin sekali dulurku ya. Nah, itu Songgobuwononya. Nah, ini terlihat dari sini indah dulurku ya. Itu bengkok. Nah, itu Songgobuwono dulurku ya. Ya, kita cari yang lain. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan 3 dari bambu unik yang berbagai macam segi nama atau filosofi dulu ya. Untuk selanjutnya kita menemukan lagi ini kayaknya di atas ini kita menemukan sesuatu hal dulu ya. Ya, kita tarik kamera ke atas. Kita melihat lagi Songgobuwono dulu ya. Ini Songgobuwono yang ini kayaknya ketika nanti dibiarkan akan terjadi akar gantung atau carang gantung dulurku ya. Ini bisa menjadi carang gantung dulurku ya. Oke. Ini bisa menjadi carang gantung dulurku ya. Ini sudah ada potensi, akarnya sudah lebat sekali dulurku ya. Nah, ini. Tapi ini masih dalam kategori Songgobuwono. Filosofi daripada Songgobuwono adalah menambahkan suatu kewibawaan dan untuk akar gantung, untuk tolak bala atau sebagai penangkal ilmu hitam untuk menetralisir aura-aura yang tidak baik dulu ya. Karena apa? Akar gantung adalah lambang kesucian dari orang-orang yang selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya dulurku. Ya, kita keliling satu demi satu. Apakah kita akan menemukan bambu yang spektakuler di pembulangan pada pagi hari ini dulu ya? Ya, satu demi satu kita teliti dulu. Suasana sangat dingin, sejuk karena pada hari pembulangan
keadaan dalam keadaan pagi dulurku ya. Hari ini hari kalau nggak salah hari Senin dulur ya, hari Senin. Nah, kita melihat lagi ini kayaknya bambu yang sudah dipotong. Ya ini kita menemukan sabdo lutut dulurku ya. Ini bambu sabdo lutut filosofi sama seperti tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya doa-doa kita, perkataan kita selalu dijabah oleh Allah dan akan menjadikan suatu kenyataan yang baik dulurku ya. Sabdo lutut. Ya, kita keliling lagi. Ini bambunya sangat subur dulurku ya. Nah, enak memandangnya dulurku ya, sejuk sekali. Ya, untuk selanjutnya kita sudah keliling di rumpun bambu yang besar ini. Kita akan pindah ke rumpun bambu selanjutnya dulurku ya. Coba di sini ada rumpun bambu kecil dari bambu apus dulurku. Coba akan kita kelilingi, akankah kita mendapatkan bambu unik dulurku ya. Coba ya, satu demi satu kita teliti dulurku. Mana ya ini kayaknya bambu uniknya dari bambu apusnya ini, mana ya. Mana ya, kayaknya bambu ini baru saja dibakar ya dulurku ya. Kayaknya energi bambu uniknya nggak ada di sini dulurku ya. Kayaknya coba kita pindah ke rumput bambu yang sebelah dulurku ya. Ini juga bambu ampel dulurku ya. Kita teliti satu demi satu dulurku ya. Ini subhanallah ya, kita menemukan tumpang sari ini kayaknya dulurku ya. Ini penampakan daripada bambu tumpang sari dulurku. Iya ini ya, ini dulurku, ini tumpang sari dulurku. Kita menemukan tumpang sari dulurku. Walaupun carangnya tidak begitu kelihatan, tapi mata carang sudah kelihatan dulurku ya. Ini ada ruas yang berdempetan dulurku ya. Ya nih, ini lah, ini ada carangnya yang sudah dipotong ini. Terus bawahnya ini ada mata, ini ada mata dulurku. Ini mata bambu sejajar dengan ini dulurku. Di sini juga ada mata. Nah, ini namanya, ini ada ruas pendek dulurku ya. Ini ada ruas pendek, makanya ini sama yang ini bukan sejajar dulurku, karena ada ruas yang membatasi yang caranya ada di sini. Ini namanya bambu tumpang sari. Jangan sampai salah paham dulurku ya. Ini bukan petuk tapi tumpang sari. Bukan sejajar, bukan petuk tapi bambu tumpang sari dulurku ya. Filosofi untuk kemakmuran dulurku ya. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan suatu obat untuk kita bertahan di dalam menghadapi ujian Allah dulurku ya. Dalam keadaan tenang dulurku ya. Untuk ketenangan jiwa tumpang sari dulurku ya. Untuk kemakmuran jiwa dan raga dulurku ya. Untuk ketenangan jiwa dan rasa dulurku ya. Coba kita akan ke sana dulurku ya. Kita melihat lagi nih kayaknya. Ini kayaknya juga tumpang sari dulurku ya. Iya ini, saya kira sejajar. Ternyata ini tumpang sari dulurku ya. Nah ini carangnya, ada carangnya dulurku ya. Ini sama yang di atas. Ini bambu tumpang sari dulurku. Ini dengan yang ini. Ini tumpang sari dari bambu ampel dulurku ya. Coba kita cari yang lain. Filosofi sama seperti tadi dulurku. Untuk kemakmuran secara zahir atau kemakmuran secara batin ya dulurku. Tapi cuma filosofi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dulurku ya. Walaupun kita membolang bambu, tetap dalam rangka berniat untuk beribadah atau berdakwah dulurku ya. Ya, kita cari yang lain dulurku ya. Kita telah menemukan bambu tumpang sari. Ya, satu demi satu kita teliti dulurku ya. Suasana sangat enjoy, sejuk sekali.
sekali dulurku, enak sekali. Ya, subhanallah, suasana sangat tenang sekali. Kita sekarang membolang di pinggiran sungai dulurku ya, yang dekat dengan air. Hawanya sangat sejuk sekali dulurku. Wah, ini kayaknya ada bambu yang telah dipotong, kayaknya membungkuk nih. Wah ini, wah ini, wah ini bisa disebut sabdo lutut, bisa disebut bambu akar kahuripan dulurku ya. Ini bisa disebut sabdo lutut, bisa disebut akar kahuripan dulurku ya. Filosofi daripada sabda lutut yaitu tadi supaya perkataan kita selalu menjadi kenyataan dan doa-doa kita selalu dijabah oleh Allah. Untuk akar kahuripan dulu itu ya sebagai dasar untuk kita kuat untuk mencari nafkah dulu ya. Supaya kita kuat di dalam mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kita dan untuk kemakmuran keluarga kita dulu ya. Cara wong Jawane pateng megawe, pateng golek kaya sing tujuannya kayak ibadah kayak nyukupi keluarga. Monggo kita cari yang lain dulu ya. Filosofi daripada akar kehidupan kahuripan adalah supaya kita giat bekerja dan selalu sadar bahwasanya ketika kita bekerja dengan niatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi perintah Allah yaitu sebagai orang yang selalu bekerja berhasab untuk keluarga dulurku ya. Oke, kita cari yang lain lagi dulurku ya. Ini kayaknya juga sangat lebat ini bambunya ini. Tapi ini sangat bersih dulurku, kayaknya terawat ini bambu ini dulurku ya. Walaupun di tepi sungai tapi enak nih. Ya, coba. Kayaknya kita melihat ada bambu yang unik ini. Bambu apa ini? Wah, ini ada bambu yang berkelok dulurku ya. Coba. Lihat kami dekat dari sana dulurku ya. Ini bambunya roboh dulurku ya. Ini bambunya miring dulurku ya. Ini kayaknya kurung. Bambu kurung dulurku ya. Iya. Ini bambu kurung dulurku. Ya ini. Ini bambu kurung dulurku ya. Ini bambu kurung ini. Ini bambu ini termasuk jenis bambu unik bambu kurung dulurku ya. Untuk bambu kurung filosofi sebagai pagar goib dulurku ya. Rajanya pagar goib. Ini bambu kurung. Ini mungkin ada yang juga bisa menyebut belalai gajah dulurku ya. Lah edukasi masing-masing dulurku ya. Yang jelas kalau menurut saya ini kayaknya bambu kurung. Jika ada salah ya berarti saya yang kurang paham dengan bambu unik dulurku ya. Ya. Salah atau kesalahan atau kebenaran man hasanati faminallah wa min syai'in famin nafsik dulurku ya. Umpama ketika ada kebenaran dari Allah, jikalau ada kesalahan dari ketidaktahuan kita dulurku ya, dari kita manusia ya. Ini kayaknya bambu kurung dulurku ya. Ini kayaknya kurung. Mungkin kalau ada yang mengedukasi sebagai bambu belalai gajah monggo. Kalau saya ini bambu kurung yang di sini ada tumpang sarinya dulurku ya. Ini ada tumpang sarinya. Ini bukan sejajar tapi ini ada ruasnya. Ini namanya tumpang sari. Di sini juga ada bukan Songgobuwono dulurku ya. Di sini ada tumpang sarinya. Mungkin bisa disebut Songgobuwono. Mungkin kalau metode saya ini bisa disebut bambu kurung tumpang sari Songgobuwono dulurku ya. Mungkin bisa yang ada yang menyebut belalai gajah. Coba akan saya beri nama dengan kelengkapan bambu kurung tumpang sari Songgobuwono belalai gajah. Filosofinya tergantung edukasi masing-masing dulurku ya. Sebagai pagar goib oke, sebagai simbol kekuatan belalai gajah oke, sebagai tumpang sari untuk kemakmuran oke. Yang jelas semuanya doa kebaikan kita tujukan kepada Allah ilahi Robbi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini kita diberikan suatu keberkahan. Untuk eksekusi, untuk pengambilan dulurku ya, kita minta izin dulu kepada yang punya rumpun bambu dulurku ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, kita sudah mendapatkan izin daripada yang mempunyai rumpun bambu. Tinggal kita mengambil bambu unik yang kita dapatkan tadi. Untuk pengambilan hari ini, pagi hari ini, yaitu bambu unik tumpang sari dengan bambu unik
kurung dulurku ya. Monggo ikuti kami, selamat menyaksikan. Ini alhamdulillah sudah bisa diambil dulurku ya. Ini bambu tumpang sari dulurku ya. Walaupun ini seakan-akan kayak bambu sejajar dulurku ya. Ini jangan sampai salah, ini ada ruas. Ruas ini juga ada matanya dulurku ya. Nah, ketika ini sudah ada matanya, maka ini dihitung satu ruas dulurku ya. Ini dihitung satu ruas. Dan ini ada ruas sendiri, ini carangnya dulurku ya. Dan ini seakan-akan kayak petuk dulurku ya, tapi ini bukan petuk. Ini bisa disebut bambu tumpang sari dulurku ya, filosofi untuk kemakmuran. Ini bambu tumpang sari, filosofi untuk kemakmuran, dari bambu ampel dulurku ya. Ini dari bambu ampel. Oke. Ini bisa dilihat dulurku ya. Ini bambu tumpang sari dulurku ya. Walaupun seakan-akan seperti bambu petok atau bambu sejajar, ini yang jelas ini ada ruasnya. Ini namanya bambu tumpang sari, filosofi untuk kemakmuran. Untuk selanjutnya kita akan mengambil bambu kurung dulurku ya. Tuh, ini kayaknya kita akan mengambil bambu kurung. Dan untuk sebagai dokumentasi, kalau kita sudah mendapatkan bambu kurung asli daripada rumpun bambunya langsung dulurku ya. Ya, akan kami ambil.
ini bambu kurung ini yang sudah saya potong separuh ini sudah saya bersihkan. Ini bambu kurung ya, ini kayaknya bambu kurung. Ini akan saya ambil gambar dari sini dulu ya, supaya lebih jelas. Nah, kita akan melanjutkan pemotongan bambu kurung dulu ya. Oke. Ini sudah berhasil kita potong dulurku ya. Ini bambu kurung. Nah, bambu kurung yang baru saja kita potong dulurku ya. Ini kalau ada yang mengedukasi sebagai bambu lele gajah, monggo dulurku ya. Yang jelas ini bisa disebut lele gajah, juga bisa disebut bambu kurung. Ini dulurku. Ini di sini ada belah raganya dulur ya, ada belah raganya ya. Kayaknya untuk pengambilan bambu ini kita cukupkan sekian ya. Kita telah mengambil bambu tumpang sari dengan bambu kurung dulurku ya. Untuk alhamdulillah rezeki pada pagi hari ini kita membolang tidak dalam keadaan zong atau tidak mendapatkan apa-apa. Kita masih diberi rezeki, yaitu bambu kurung dan bambu tumpang sari dulurku ya. Ya, ini kayaknya cukup. Mudah-mudahan akan selalu memberikan suatu keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dalam segala sesuatu hal yang tidak baik, dan selalu dilindungi dari sesuatu hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia wa dunya wal akhirah dulurku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.